Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Tingkatkan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur adakan pembinaan. Kegiatan yang berlangsung 5 hari ini diikuti 40 orang aparatur pemadam kebakaran setempat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Waringin Timur memiliki 107 orang personel satuan tugas atau Satgas, namun dari ratusan itu hanya 17 orang saja yang memiliki sertifikat. Untuk itu, Damkarmat mengadakan pembinaan aparatur damkar sebagai upaya mengoptimalkan kompetensi para personil yang dimulai dari pelatihan dasar. Biasanya pembinaan aparatur damkar dilaksanakan di luar daerah dan hanya bisa diikuti 6 personil. Kali ini untuk pertama kalinya di Kalimantan Tengah, pembinaan damkar langsung dilaksanakan di Kota Waringin Timur. Kepala Dinas Damkarmat Kota Waringin Timur, Hawianan, mengatakan pembinaan ini diikuti sebanyak 40 orang aparatur damkar, terdiri dari 10 orang CPNS, 27 orang tenaga kontrak, dan 3 orang PNS. Setelah mengikuti pembinaan ini, para peserta akan mendapat sertifikat pemadaman 1 atau dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari 107 Satgas itu, baru 17 orang aja yang punya sertifikat. Walaupun mereka punya kemampuan yang memadai sebenarnya dalam hal pemadaman itu. Tapi secara legal formalnya, mereka baru 17 orang. Jadi kita bisa hari ini menyelenggarakan 40 orang. Jadi mungkin kalau misalnya biasanya mungkin 5-6 orang tiap tahun kita mengirim. Kalau gitu kira-kira berapa tahun 107 itu. Nah, pertimbangan itulah kita koordinasi dengan Pemprov DKI, rencana mau kerjasama itu, kemudian kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, akhirnya disetujui dilaksanakan itu. Sehingga tahun ini bisa kita selenggarakan kegiatan. Pembinaan aparatur damkar dilaksanakan selama 5 hari hingga tanggal 2 Desember. Selain teori, peserta juga akan dilatih secara praktik. Dengan dilaksanakannya pembinaan ini, diharapkan kompetensi para aparatur damkar lebih optimal dalam mencegah dan menanggulangi musibah kebakaran yang terjadi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga guru di Kabupaten Kota Waringin Timur memasuki tahap penilaian kesesuaian. Tahapan ini melibatkan pengawas dan kepala sekolah sebagai tim penilai. Tahap penilaian kesesuaian seleksi P3K tenaga guru di Kota Waringin Timur dilaksanakan selama 2 hari tanggal 27 dan 28 November. Tahapan ini wajib dilalui peserta P3K kategori prioritas 2 dan prioritas 3 yang lolos seleksi administrasi. Untuk peserta P3K prioritas 1 berjumlah 178 orang, tidak perlu mengikuti penilaian kesesuaian. Pelamar prioritas 1 adalah peserta P3K tahun 2021 yang telah memenuhi nilai ambang batas. Dalam penilaian kesesuaian ini, panitia pelaksana melibatkan 40 pengawas dan 270 kepala sekolah tempat para peserta mengajar. Peserta seleksi P3K prioritas 2 dan 3 berjumlah sebanyak 434 orang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur, Kamarudin Makalepu, mengatakan penilaian kesesuaian atau observasi adalah untuk menilai kompetensi dan kinerja pelamar P3K. Karenanya pada tahapan ini dilibatkan pengawas dan kepala sekolah yang mengetahui kompetensi, teknis, manajemen, dan sosial kultur pelamar prioritas 2 dan 3. Istilahnya sebenarnya adalah penilaian kesesuaian, sehingga di situ ada semacam kuesioner
pertanyaan-pertanyaan dari pilihan jawaban itu mana yang paling sesuai menggambarkan si peserta tadi. Jadi ketika si A diobservasi, mulai pertanyaannya itu dan seterusnya mana yang paling sesuai kondisinya, itu yang dipilih. Nah, nanti hasil akhirnya akan dihitung atau ditetapkan oleh panitia dari Kemendikbud. Itu terkait dengan kinerja peserta juga Pak? Ya, jadi ada dua situ, kompetensi dan kinerja. Kalau yang jumlah penilainya ada untuk pengawasnya ada 40 orang. Kemudian kepala sekolah 270. Itu artinya pesertanya 434. Artinya itu berarti peserta kita ini berasal dari 270 sekolah. Jadi karena walaupun satu orang peserta dari sekolah yang bersangkutan, maka kepala sekolah yang bersangkutan lah yang menilai, karena dia yang paling mengetahui bagaimana kinerja dan perilaku kompetensi pelamar. Agar tidak terjadi kecurangan, tim penilai yakni pengawas dan kepala sekolah wajib menandatangani fakta integritas yang mengikat. Hasil penilaian kesesuaian ini akan keluar dan diumumkan pada Januari 2023 mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. Jumat 25 November 2022, di seluruh pelosok negeri memperingati Hari Guru Nasional ke-28. Momen ini untuk kembali mengingatkan pengorbanan yang dilakukan oleh para guru-guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Penegasan tersebut disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Kota Besi Anjar Subiantoro saat memberikan sambutan pada acara upacara peringatan Hari Guru Nasional 2022 ke-28 sekaligus hari ulang tahun PGRI ke-77 Jumat 25 November 2022. Anjar mengajak peserta didik untuk kembali mengenang saat jenjang tamat kanak-kanak hingga SMA atau SMK. Sudah dengan telaten diajari para guru meskipun kadang disepelekan bahkan tidak dihormati oleh para siswa-siswi. Untuk itu Anjar mengibaratkan kalau guru ibarat sebuah lentera di ruangan yang gelap yang mampu menerangi segala sisi ruangan. Betapa tidak, karena guru memberikan pengetahuan yang guru miliki untuk anak didiknya, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa tanpa pamrih dan tanpa imbalan. Melalui peringatan ini, agar para guru lebih semangat lagi untuk mengajar dan mendidik siswa-siswi sehingga memiliki karakter dan kepribadian yang unggul. Dengan semangat HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional yang ke-28 tahun 2022, guru lebih semangat lagi untuk mengajar dan mendidik anak-anak didik, sehingga anak-anak didik kita, dengan harapan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik atau berakhlakul karimah, anak-anak dengan program pendidikan karakternya yang baik, kemudian anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Ini harapan kita. Sementara itu, menurut salah satu siswi, Dian, memberikan apresiasi kepada para guru yang dengan tulus dan ikhlas mendidik mereka. Pastinya terima kasih sudah banyak membimbing dan terus bersabar untuk menghadapi sikap-sikap kami yang mungkin agak mengecewakan atau mungkin membuat para guru sakit hati. Kami minta maaf, kami perwakilan dari siswa SMP Negeri 1 Kota Besi meminta maaf untuk sikap-sikap kami yang mungkin membuat para guru sakit hati, dan kami sangat berterima kasih telah mengajarkan kami hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat kami makin ke depannya itu makin baik. Untuk diketahui, dalam rangkaian Hari Guru Nasional ke-28 dan HUT PGRI ke-77, SMP Negeri 1 Kota Besi telah menggelar berbagai lomba yang diikuti para guru. Selain itu turut diserahkan hadiah sejumlah lomba yang diikuti para siswa-siswi setempat. Nurmansah, Hayat TV.
Setelah melakukan rapat pembahasan hampir 1 pekan terakhir, jajaran eksekutif dan legislatif akhirnya menyepakati rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kotim tahun anggaran 2023 sebesar 2,1 triliun, meskipun mengalami defisit 60 miliar lebih. Menurut Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur, saat menyampaikan pidato persetujuan APBD 2023 telah disepakati sebesar 2,1 triliun rupiah. Sedangkan defisit sebesar 60 miliar rupiah lebih dan APBD tahun anggaran 2022 akan segera berakhir, Selasa 22 November 2022. Untuk itu, kata Haliki Nur, banyak hal yang harus dicermati dan dievaluasi dari pelaksanaannya serta bagaimana hasil yang diperoleh selama tahun ini. Selain itu, sebagai sarana berbenah diri untuk kembali menentukan langkah apa yang harus dilakukan di tahun 2023. Penyusunan APBD 2023 belum sepenuhnya mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Seiring dengan defisit yang diperkirakan sebesar 60 miliar 679 juta 563.238 rupiah atau 2,97%. Namun hal itu dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan pada Silpa tahun 2022 atau dapat dilakukan kebijakan lainnya yang tidak melanggar ketentuan. Anggaran 2023 belum sepenuhnya mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui dewan yang terhormat. Oleh karena itu, kami mengharapkan pengertian dan pemahaman yang mendalam dari kita semua agar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan sesuai harapan kita semua. Selanjutnya, mengacu pada rapat kerja. Haliki Nur mengakui memasuki tahun 2023 tentunya berbagai tantangan akan dihadapi, namun dia berkeyakinan dengan semangat dan kerja keras semua tantangan tersebut dapat dilewati dengan baik, tandasnya. Normansah, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama wakil rakyat di DPRD Kota Waringin Timur akhirnya mensahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kotim tahun anggaran 2023 sebesar 2,1 triliun pada Selasa 23 November 2022. Berikut komposisinya. Menurut Bupati Haliki Nur saat membacakan pidato persetujuan APBD 2023, menjelaskan apapun komposisi RAPBD 2023 yang telah disepakati yakni pendapatan sebesar 2 triliun 45 miliar 969 juta 591.562 rupiah. Terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 411 miliar 509 juta 285.262 rupiah. Dan transfer sebesar 1 triliun 634 miliar 460 juta 306.300 rupiah. Kemudian total belanja 2 triliun 106 miliar 649 juta 154.800 rupiah. Terdiri dari belanja operasional sebesar 1 triliun 538 miliar 813 juta 825.398 rupiah. Kemudian belanja modal 278 miliar 847 juta 272.476 rupiah. Belanja tidak terduga 5 miliar rupiah. Belanja transfer 283 miliar 988 juta 56.926 rupiah. Penerimaan pembiayaan 74 miliar 689 juta 563.238 rupiah. Pengeluaran pembiayaan 14 miliar 10 juta rupiah dan pembiayaan neto 60 miliar 679 juta 563.238 rupiah. Untuk defisit diperkirakan sebesar 60 miliar 679 juta 563.238 rupiah atau 2,97%. Haliki Nur mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kotim atas kerjasama yang baik dengan pihak eksekutif dalam melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan nota keuangan tentang APBD tahun anggaran 2023. Selain itu disepakatinya Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan dan tentang bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dalam upaya penanganan jika terjadi peristiwa kebakaran, terlebih jika lokasi di luar kota sempit sehingga memerlukan waktu yang lama, pembentukan pos damkar di setiap kecamatan dirasakan mendesak. Keinginan tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Waringin Timur, SP Lumban Gaul, saat mengikuti rapat pembahasan anggaran 2023 bersama mitra kerja yang berlangsung di ruang rapat setempat Rabu 16 November 2022. Menurut Gaul, masih banyak sarana dan prasarana damkar yang belum dimiliki sejumlah kecamatan di Kotim. Kondisi ini harus dicarikan solusi agar tidak selalu menjadi momok karena menyangkut keselamatan nyawa dan harta benda jika terjadi kebakaran. Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan saat terjadi musibah kebakaran besar yang menghanguskan 67 bangunan di Pasar Desa Pundu, Kecamatan Cempaka Hulu pada awal 2021 lalu. Pasalnya petugas damkar harus menempuh perjalanan yang cukup lama untuk sampai ke lokasi kebakaran sehingga api semakin membesar. Untuk itu tegas Gaul, dia mendukung terkait rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membangun pos di 4 lokasi guna mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran di wilayah selatan, barat, tengah, dan utara yang lokasinya jauh dari pusat kota. Normansa, Hayat TV. Agar pengelolaan sistem penyediaan air bersih lebih sehat, bersih produktif, dan berkelanjutan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Waringin Timur bersama jajaran perusahaan umum daerah atau Perumda setempat membahas pengembangan raperda air minum tersebut pada Senin 7 November 2022. Tujuan utama pembahasan raperda ini, ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kotim Handoyo J. Wibowo, menegaskan sebagai upaya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan air bersih atau air minum, serta upaya meningkatkan PAD. Oleh karena itu perlu dikaji secara bersama saat pembahasan ini. Handoyo menjelaskan sesuai dengan amanat pasal 402 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana BUMD yang telah didirikan sebelum undang-undang ini berlaku, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Artinya PDAM yang ada sebelumnya wajib menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ini. Pada Raperda tersebut nantinya akan mengatur dan memuat nama tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup kegiatan usaha. Selain itu wilayah kegiatan usaha, modal Perumda, pembinaan dan pengawasan, serta hal-hal yang dianggap perlu sebagai anggaran dasar Perumda Kabupaten Kotim. Dengan demikian, setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, maka nantinya Perumda Air Minum Dharma Tirta Mentaya Sampit menjadi BUMD milik Pemkab Kotim sehingga modalnya dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Normansa, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Rambat, berharap agar pemerintah daerah melakukan pengaspalan di kawasan perumahan di Kelurahan Baamang Barat. Harapan tersebut disampaikan anggota DPRD Kota Waringin Timur Rambat pada rapat paripurna ke-12 Selasa 22 November 2022. Seraya mengatakan banyak ruas jalan di kawasan perumahan di Kelurahan Baamang Barat yang kerap tergenang air saat hujan sehingga perlu ditingkatkan hingga pengaspalan. Wakil rakyat dari Dapil 2 ini menyampaikan, kondisi jalan di perumahan juga bergelombang dan tidak rata. Masyarakat mengharapkan jalan bisa diaspal dan dibuat drainase yang mampu menampung debit air sehingga tidak terjadi banjir yang mengganggu aktivitas warga. Pasalnya, ungkap politisi PKB Kotim ini, kondisi jalan yang masih berupa pasir dan tanah merah membuat jalan bergelombang, terlebih terjadi genangan air jika hujan deras terjadi. Selain infrastruktur jalan, Rambat juga menyampaikan aspirasi masyarakat setempat yang juga mengharapkan agar dibangun fasilitas pendidikan sekolah dasar dan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Rambat juga menyatakan telah menghibahkan lahan di sejumlah lokasi untuk dijadikan fasilitas umum oleh pemerintah daerah, sehingga bisa digunakan baik untuk pembangunan sekolah maupun puskesmas, karena jaraknya cukup jauh untuk keluar dari area perumahan. Normansa, Hayat TV. Demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.